Selamat petang, Valen. Valen, langkah apa yang akhirnya diambil oleh polisi setelah kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan? Ya, selamat petang Yasir dan juga saudara. Dalam hal ini tim penyidik Bareskrim Polri atau Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri memang melakukan sejumlah langkah lanjutan setelah dilayangkannya atau dikirimkannya SPDP ke Kejaksaan Agung. Di antaranya melakukan pemeriksaan barang bukti yang disita ke laboratorium forensik. Kemudian juga penyidik Bareskrim telah mengirimkan 2 tim untuk langsung mendatangi Polda Kalimantan Timur dan juga Polda Jawa Tengah untuk memeriksa saksi-saksi terkait yang berkaitan dengan kasus ini, termasuk juga sejumlah saksi yang berada di wilayah DKI Jakarta. Dan memang betul Yasir dan juga saudara, per hari ini melalui Karopenmas Humas Divisi Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, per sore tadi atau per hari ini kepolisian atau tim penyidik sudah melayangkan atau mengirimkan surat pemanggilan terhadap Edi Mulyadi untuk kemudian datang dalam pemeriksaan hari Jumat 28 Januari 2022 dengan status sebagai saksi terlapor. Kasus dugaan ujaran kebencian Edi Mulyadi terkait pernyataan izin buang anak naik ke tahap penyidikan setelah sebelumnya polisi atau tim lidik telah menemukan atau telah meyakini ada bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana dalam peristiwa yang diusut. Disebutkan tadi dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Brigjen Pol Ahmad Ramadan bahwa status penyidikan ini diperoleh setelah tim kepolisian melakukan gelar perkara pemeriksaan terhadap 20 orang saksi. Di antaranya adalah 5 orang merupakan saksi ahli dan 15 orang lainnya merupakan saksi. Serta penarikan 3 laporan polisi terkait kasus serupa yang masing-masing berada di kawasan Bareskrim Polri, Polda Kalimantan Timur dan juga Polda Sulawesi Utara. Kemudian Yasir dan juga saudara, dalam kasus ini Edi Mulyadi dipersangkakan sebagai dengan pasal berlapis, diantaranya pasal 14 dan 15 KUHP yang mengatur terkait penyebaran berita bohong, kemudian pasal 156 KUHP yang mengatur tindak pidana kebencian, permusuhan individu dan atau antar golongan atau sara, dan yang terakhir adalah pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang UU ITE yang mengatur terkait penghinaan dan ujaran kebencian. Yasir. Valen, itu berarti memang sudah ada jadwal pasti terkait dengan pemeriksaan terhadap Edi Mulyadi. Kemudian selain Edi, siapa lagi yang nantinya akan digali informasinya dari Polri? Iya, kalau untuk hal ini tadi kami memang sempat mendengarkan konferensi pers yang dilakukan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri untuk sementara waktu adalah yang terjadwal untuk pemanggilan sebagai saksi terlapor yang paling utama adalah aktor daripada kasus ini, yang mana disebutkan memang Edi Mulyadi. Namun tidak memungkiri bahwa masih banyak saksi-saksi yang mungkin akan kemudian diperiksa oleh tim penyidik untuk kemudian mengumpulkan barang bukti terkait untuk memutuskan tersangka dalam kasus ini. Dan kemudian tadi juga sempat saya sebutkan bahwa selain pemeriksaan saksi di wilayah daerah, maksud kami DKI Jakarta, tim penyidik juga telah mengirimkan 2 tim daripada tim penyidik di Bareskrim Polri ke 2 kantor kepolisian yang berada di Satuan Polda Kalimantan Timur dan juga Polda Jawa Tengah untuk memeriksa saksi-saksi di wilayah tersebut. Yasir. Jurnalis Kompas TV, Valentina Sitorus, terima kasih atas informasinya terkait dengan polisi yang akhirnya menaikkan status kasus